Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Ta'lim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita membahas tentang hadis-hadis akhlak yang dengan mempelajari akhlak kita berusaha memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit ya. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak adalah yang paling berakhlak di antara kita ya. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan aku majelisnya pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istiftahnya, Allahumma hdini asal akhlaqi la yahdi li asaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik dan tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Maka seorang berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlaknya dengan cara mendeteksi dirinya kekurangan-kekurangan akhlaknya, dia deteksi, setelah itu dia perbaiki sedikit demi sedikit, dan itu perlu perjuangan ya, sampai dia menjadi seorang yang berakhlak mulia sehingga dia meraih ganjaran yang sangat besar, majelisnya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena imannya yang tinggi bisa dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan subhanallah, di antara sempurnanya Islam, Islam mengajarkan segala sisi ya. Baik hubungan antara seorang hamba dengan Khaliknya, dengan penciptanya, demikian juga hubungan seorang hamba dengan sesama manusia, karena manusia selalu berinteraksi ya, sampai membahas tentang masalah tetangga. Yang ini mungkin tidak kita akan dapatkan dalam ajaran-ajaran yang lain ya. Bagaimana Islam mengajarkan berinteraksi dengan tetangga yang terbaik ya, dengan dalil yang banyak, dengan pembagian-pembagian yang begitu indah dari Islam. Oleh karenanya kita berusaha yang mempelajari ajaran Islam ya, tentang bagaimana berakhlak yang baik kepada tetangga. Bahkan syariat menjadikan salah satu pintu untuk meraih surga adalah dengan berbuat baik kepada tetangga. Dengan berbuat baik kepada tetangga ya. Taib, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak tahu tentang pembahasan ini tentang hak-hak tetangga, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada tetangga? Maka pada kesempatan kali ini perlu kita belajar bersama-sama ya tentang teori bagaimana berbuat baik kepada tetangga, terus kita berusaha terapkan. Kita berusaha terapkan dengan tetangga-tetangga terdekat kita ya. Saya akan bahas beberapa poin ya. Pembahasan kita tentang hukukul jar, yaitu hak-hak tetangga. Taib, apa definisi tetangga ya? Definisi tetangga. Ya. Al-jar. Kita dapati tetangga itu ma'ruf, tetangga yang tinggal dekat kita ya. Kita dapati sebagian perkara para salaf berselisih tentang siapa yang dimaksud dengan tetangga. Ada khilaf dalam ibarat-ibarat salaf ya. Ibarat-ibarat para salaf. Ada yang mengatakan tetangga adalah 40 rumah di depan, kemudian 40 rumah
di belakang, kemudian 40 rumah ya di kanan, 40 rumah di kiri. Ini semuanya tetangga. Berarti sekeliling kita tetangga, 40 rumah ke depan, belakang, kanan, ke kiri, 40 rumah. Ini salah satu ibarat dari sebagian salaf yang menunjukkan tetangga cakupannya sangat luas. Ya. Kemudian di antaranya yang berpendapat bahwasanya tetangga adalah yang sama-sama mendengar azan dari masjid yang sama. Ini juga luas ya, karena kalau seorang menggunakan azan bisa terdengar mungkin kalau tanpa ini kita bicara secara normal tanpa mikrofon zaman dahulu seorang berteriak dengan lantang di atas masjid, maka radiusnya mungkin bisa setengah kilo, bisa lebih dari itu. Alam bisa berteriak dalam kondisi zaman dahulu tidak ada keributan mobil dan motor, tidak ada kebisingan, sehingga ketika seorang mengumandangkan azan di atas masjid maka radius suaranya mungkin bisa mencapai setengah kilo memutari dia. Dan ini juga menunjukkan tetangga cukup jauh ya. Ada yang lebih sedikit lagi, dia mengatakan yang sama-sama mendengar iqamah dari masjid yang sama. Kalau ini lebih sedikit ya, karena iqamah tentu tidak sebesar azan dan hanya dikumandangkan mungkin di lebih dekat ya, sehingga jumlah tetangga lebih sedikit. Ini adalah definisi ya, kalau kita perhatikan ya, kata para ulama ini hanyalah ijtihad dari para salaf. Yang benar wallahu a'lam bishawab, kita tidak mendapatkan dalam syariat tentang definisi tetangga dan batasan tetangga. Haddul jar tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Dan juga kita tidak dapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Dan dalam kaidah, jika syariat tidak memberi batasan tentang suatu definisi suatu tertentu, baik Al-Quran maupun Sunnah tidak memberi definisi tertentu, maka dikembalikan kepada urf. Urf itu tradisi masyarakat. Ya, tradisi masyarakat. Kapan masyarakat mengatakan adalah tetanggamu, maka itu tetanggamu. Ya. Oleh karenanya ya kita ketahui bahwasanya tetangga adalah yang dekat-dekat dengan rumah kita ya. Wallahu bishawab, namanya tetangga. Ya. Tetangga menurut urf ya, itu satu kompleks kalau bahasa kita, satu kompleks. Satu kompleks ya. Satu kompleks saja, satu tetangga. Atau ada yang mengatakan satu masjid, sama-sama sholat di situ semua, ya. Maka ini adalah tetangga. Ya. Namanya orang karena sini masjid banyak, ya. Kalau kita semua pada satu musola, satu masjid, mah itulah tetangga kita. Kita kenal di masjid, mungkin belum pernah ke rumahnya, tapi kita kenal di masjid, itulah tetangga kita. Karena kita ketemu tiap hari dengan dia. Ya. Apapun definisi tetangga, maka tetap aturannya tetangga yang paling dekat yang lebih utama dimuliakan. Ya. Saya ulangi. Apapun definisi tetangga, ya, tetangga, maka yang terdekat yang lebih utama untuk dibaiki. Sebagaimana dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan aqrabu min darika baban atau min dariki baban, itu yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Itulah tetangga yang lebih utama untuk kau berbuat baik kepadanya. Baik, pembahasan kita berikutnya adalah tentang perhatian syariat terhadap berikutnya adalah perhatian syariat terhadap tetangga. Bisa kita bagi dua, yaitu motivasi syariat untuk berbuat baik pada tetangga.
Terlalu banyak dalil ya yang menunjukkan bahwasanya syariat memotivasi kita untuk berbuat baik. Banyak sekali. Saya akan bacakan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya. Ayat berapa ya? Surat An-Nisa ayat 36 ya, surat An-Nisa ayat 36 yaitu Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi jaril junubi wa sahibil jambi wa binis sabil wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tapi perhatikan sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ya 4 ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah semata, wala tusyriku bihi, jangan berbuat syirik sama sekali. Kemudian Allah menggandengkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang Allah sebutkan secara khusus. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin. Kemudian wal jari dzil qurba, ini tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat atau ada yang mengatakan istri. Wa ibnis sabil, dan orang musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci atau Allah tidak suka dengan orang yang sombong ya dan lagi angkuh ya. Perhatikan, ternyata Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ada al-jaril qurba, dzil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat, tetangga jauh. Apa maksudnya tetangga dekat, tetangga jauh ya? Para ulama mengatakan tetangga ada 3 model. Ada 3 model. Yang pertama, yang punya 3 hak. Punya 3 hak atas kita. Yang kedua, yang punya 2 hak. Yang punya 2 hak yang harus kita tunaikan. Yang ketiga, yang punya 1 hak. Adapun yang punya 3 hak, yaitu tetangga muslim, kerabat. Yang punya 2 hak, tetangga muslim. Yang punya 1 hak, tetangga kafir. Yang punya 3 hak, dia punya 3 hak. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai muslim. Yang ketiga, hak sebagai kerabat. Yang punya 2 hak, dia hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Yang punya 1 hak, dia hak sebagai tetangga. Dia punya hak sebagai tetangga. Oleh karenanya, ketika datang dalil-dalil menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga, maka berlaku kepada seluruh tetangga. Apakah dia muslim ataukah dia kafir. Namun dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang 2 model tetangga. Al-jari dzil qurba, al-jaril junubi. Jari dzil qurba, kata para ulama, maksudnya adalah tetangga yang kerabat. Al-jaril junubi, yaitu tetangga yang jauh atau tetangga yang bukan kerabat. Secara umum bisa dibagi menjadi 3 model tetangga. Ini semuanya hendaknya kita berlaku baik kepada mereka. Namun semakin memiliki hak banyak, maka semakin utama kita berbuat baik kepada tetangga tersebut. Oleh karena diriwayatkan dalam hadis Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ketika dimasak kambing, ya, dimasak di rumahnya, maka dia mengatakan, ahdaitum li jarinal yahudi,
apa kalian sudah berikan hadiah masakan kambing ini kepada tetangga kita si Yahudi? Kata mereka belum. Maka Abdullah bin Amr menegur, kenapa tidak dikasih kepada tetangga kita Yahudi? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan membawa wahyu bahwasanya tetangga juga dapat warisan. Ya. Jadi dan dipahami oleh para sahabat bahwasanya namanya tetangga, ya, meskipun kafir harus kita berbuat baik kepadanya. Ya. Dan ini sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir, ya, yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya. Kalau gitu kita boleh berbuat baik sama orang kafir baik itu berbuat baik, apalagi tetangga. Apalagi tetangga, ya. Dulu ada kawan, dia tinggal di kompleks itu banyak orang kafir. Sampai teman-teman bercanda, ini orang paling alim di kampungnya. Paling alim karena dia sendiri yang muslim, yang lain pada kafir. Apa kita berbuat sama tetangga? Iya, tetangga kita kafir berbuat baik. Allah yang suruh. Allah yang suruh dipraktekkan oleh para sahabat. Tapi motivasi syariat berbuat baik sama tetangga sangat banyak, ya. Ini diantaranya ayat ini dalam surat An-Nisa. Kemudian yang lain, hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW tadi sudah saya singgung, ya. Kata Nabi SAW, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Artinya la yazal, senantiasa. Kalau kita bahasa Indonesia artinya senantiasa. Senantiasa. Jibril mengingatkan aku, berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan Jibril berulang-ulang sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, jangan lupa berbuat baik sama tetangga, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Jibril punya perhatian mengingatkan Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan berbuat baik kepada tetangga pahalanya besar. Kalau tidak besar, ngapain Jibril mengulang-ulang perhatian tersebut? Sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka akan turun wahyu dari Allah melalui Jibril bahwasanya tetangga juga dapat warisan. Padahal kita tahu tetangga tidak dapat warisan. Kerabat saja tidak semua dapat warisan, apalagi tetangga. Tapi begitu sering Jibril mengulang-ulang agar Rasulullah SAW perhatian terhadap tetangga, maka Nabi menyangka tetangga akan dapat warisan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan tetangga kita sebagai lahan kita dapat pahala, ya. Terkadang kita berbuat baik sampai yang jauh-jauh, yang dekat-dekat kita tidak perhatian. Sama kawan jauh sana, jauh sini, Masya Allah kita perhatian. Tetangga dekat kita nggak pernah telepon, nggak pernah sapa, nggak pernah kirim kue, nggak pernah bantu, nggak pernah tengok-tengok. Ya, sebagaimana? Ya. Kita ingin dapat pahala, kita yang hidup sebentar. Apa saja yang mungkin kita dapat pahala lakukan. Kalau kita punya duit, jangan ragu-ragu beli makanan, beli kue, kasih hadiah yang bisa kita lakukan. Ini diantara dalil tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Falyuhsin itu berbuat baiklah kepada tetangganya. Dan nanti akan kita jelaskan. Berbuat baik kepada tetangga umum. Apa saja yang bisa kita lakukan kepada tetangga dengan perbuatan baik, lakukan. Allah tidak mengatakan berbuat baik dengan harta, berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan ini. Tidak, umum. Falyuhsin ila jarihi. Dan Nabi mengatakan, membuka hadisnya dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu Nabi mengingatkan kamu jangan pelit. Nabi mengingatkan kamu jangan pelit. Kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada hari pembalasan, maka jangan pelit, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ya. Makanya hadis ini bergandengannya falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, ya. Di antaranya falyukrim jarahu, muliakanlah tetangganya, falyuhsin ila jarihi, muliakanlah tetangganya, dan ini butuh iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Kemudian Nabi SAW berkata,
Khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi kawannya. Sebaik-baik kawan di sisi Allah yang terbaik bagi kawannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Anda ingin mencari al-khairiyah, keterbaikan, banyak pintu-pintu menjadi orang terbaik. Di antaranya kalau Anda menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah Anda tetangga yang terbaik. Artinya tetangga Anda nyaman sama Anda. Ya. Nyaman. Ya. Bagaimana caranya? Ya dia senang bertetangga sama Anda. Berarti Anda tetangga terbaik, perhatian, kalau ada dia susah dibantu, kalau ada keperluan kita bantu, kalau kita tidak mengganggu dia, dan ini semua. Sehingga kalau Anda menjadi tetangga yang terbaik di kampung, Anda menjadi tetangga terbaik, itu orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mencari al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah, di antaranya dengan jalan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia menyukai apa yang dia suka juga tetangganya mendapatkannya. Yaitu dia suka kebaikan. Kalau dia suka dirinya baik, ya dia juga ingin tetangganya baik, ya. Dia hadirkan, ingin kebaikan yang dia rasakan juga dirasakan oleh tetangganya. Kemudian hadis yang lain, ya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Perhatikan sini kata Nabi, wahai Abu Dzar, kalau kau masak sayur atau daging, ya, daging ada kuahnya atau sayur ada kuahnya, maraqah fa aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Dan perhatikan tetanggamu. Di sini Nabi SAW menyuruh seorang untuk berbuat baik kepada tetangga, bahkan pada perkara yang mungkin dia tidak punya. Kalau kau tidak punya apa-apa, kau miskin atau kau pelit, Nabi tidak mengatakan perbanyak dagingnya. Mungkin tidak semua orang bisa perbanyak daging, apalagi zaman dahulu. Ya kalau tidak punya daging banyak, ya daging cuma sedikit, akhirnya diperbanyak. Nanti bagi-bagi air kepada tetangga. Mereka bisa makan pakai roti, bisa pakai nasi. Ya, kalau zaman dahulu, ya mereka dalam kondisi susah. Jadi kata para ulama ini dalil bahwasanya tidak ada alasan untuk pelit sama tetangga. Bahkan kalau tidak punya daging, kasih air tidak masalah. Yang penting kuahnya sudah bercampur bumbu, sudah lezat. Kenapa ketika kau masak, ya mengganggu tetangga dengan aroma yang sampai di rumah-rumah mereka. Ya. Oleh karena para ulama mengatakan kenapa Rasulullah SAW suruh perhatian benar kepada tetangga, karena kita berusaha membagi kebahagiaan kepada tetangga. Namanya tetangga sering lihat apa yang kita bawa, apa yang masuk rumah, masuk keluar rumah kita. Kita pulang dari pasar bawa makanan, dia lihat, ya kita bagi kebahagiaan tersebut. Ya. Kita baru beli apa, dia tahu, namanya tetangga. Ya, apalagi kalau ibu-ibu sudah apa-apa segera tersebar, apalagi tinggal di satu kompleks apalagi kemudian kompleks dipagari, ya sudah, itu tetangga sudah. Satu bikin apa semua pada tahu. Maka tidak jadi masalah kalau kau tidak punya. Ini bukan maksudnya, bukan Nabi mengajari pelit, ya, perhatikan. Tapi kata para ulama, kalau kau tidak punya apa-apa, ya berusahalah perhatian sama tetangga, ya. Meskipun hanya menambah air, kuah, kemudian kau berikan kuahnya dengan sedikit daging, tidak jadi masalah. Yang penting ada bukti kau perhatian sama tetangga. Ini semua dalil bagaimana motivasi syariat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sebaliknya, banyak dalil ancaman syariat kepada orang yang menzalimi tetangga atau berbuat buruk kepada tetangga. Ya. Banyak dalil menunjukkan akan hal ini, ya. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, kata Nabi, wallahi la yu'min, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman.
Sampai Rasulullah SAW ulang 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman. Pada saat mengatakan, "Man ya Rasulullah, qad khaba wa khasir." Siapa orang itu ya Rasulullah? Kau bersumpah 3 kali tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa orang ini? Rugi dan celaka. Siapa orang ini? Sungguh rugi orang ini. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yaitu, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ganggu suaranya, ganggu bau sampahnya, ganggu gibahnya, ganggu namimahnya, banyak gangguan dia berikan kepada tetangganya. Ya. Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ini ancaman yang besar bagi orang yang tidak menjaga hubungan dengan tetangga, bahkan mengganggu tetangga. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dzukira li fulanah, dzukira anna fulanah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan kepada Nabi SAW, ada wanita fulanah, ya, kemudian apa? Tusallil lail, senantiasa salat malam, ya, salat sunnah, ya. Kemudian wa tasumun nahar, taqumul lail, senantiasa salat malam, ini wanita ini. Wa tasumun nahar, senantiasa puasa sunnah. Wa tatasaddaq, dan sering bersedekah. Ini wanita, apalagi kurangnya. Luar biasa, ya. Rajin salat malam, siang hari puasa, suka bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un yu'di jiranaha, tetapi lisannya enggak bisa dia jaga, dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya, entah dengan gibah, namimah, mengeledek, merendahkan, membongkar aib tetangganya. Ya. Nabi ditanya, bagaimana wanita ini? Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya finnar, dia di neraka. Ancaman yang luar biasa, ya. Masuk neraka gara-gara berbuat zalim kepada tetangga. Karena berbuat zalim kepada tetangga tidak sama dengan berbuat zalim kepada orang jauh. Berbuat zalim kepada tetangga dosanya double. Ya. Sampai lihat wanita ini, dia sholat malam, dia puasa sunnah, dia bersedekah, tapi ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak mengganggu dengan fisik, tidak. Dia tidak mengganggu dengan melemparkan kotoran di rumah tetangga, tidak. Tapi diganggu dengan lisan. Ghibah, namimah, menceritakan kejelekannya, mengumbar aibnya, bikin sakit hati tetangganya. Hati-hati bikin sakit hati orang. Ya. Maka kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya finnar, dia di neraka jahanam. Wa dzukira, kemudian disebutkan kepada Nabi SAW jenis model kedua, anna fulanah, ada si fulanah, seorang wanita, ibu rumah tangga. Tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu. Dia tidak salat sunnah, tidak salat malam, tidak salat duha, cuma salat 5 waktu. Wa tasumu Ramadan, tidak puasa sunnah, hanya puasa bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi aswarin min al-akid, dan hanya bersedekah sedikit dari susu yang dikeringkan. Tapi tidak pernah ganggu tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, dia di surga. Kenapa dia di surga? Apakah karena salatnya yang sedikit, apa karena puasa Ramadannya, apa karena sedekahnya sedikit? Bukan karena dia, itu semua jelas menyebabkan dia masuk surga, tapi di antara yang utama dia berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangganya. Dia tidak mengganggu tetangganya. Dia jaga lisannya. Maka menyebabkan dia masuk surga. Maka hati-hati. Tetangga ini bisa juga bikin kita musibah di akhirat. Kalau kita ternyata berbuat zalim kepada dia, masalah di akhirat kelak. Ya. Kemudian antara dalil, ya, yang menunjukkan tentang bahaya kalau berbuat buruk kepada tetangga, zina dengan istri tetangga sama dengan atau lebih parah daripada 10 istri bukan tetangga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taquluna fi zina?" Bagaimana menurut kalian wahai para sahabat tentang zina? Kata para sahabat, "Harramahullah wa rasuluh, fa huwa haramun ila yaumil qiyamah." Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan dia haram sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ayyazniyar rajulu." Ya. Bimra'ati jarihi.
ahwanu alaihi min an yazni bi asyra niswah. La yazni ar-rajulu bi asyrati niswah ahwanu alaihi min an yazni bi imrati jarihi. Kata Nabi SAW, seorang berzina dengan 10 istri orang, tapi bukan tetangganya, lebih ringan daripada kalau dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, kalau dia berzina dengan teman istri orang-orang jauh-jauh, 10 wanita dia zinai. Istri-istri orang dia zinai. Ya. Masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Tetangga harusnya kita menjaga. Apalagi kalau suaminya pergi, kita jaga, kita perhatian, ada keperluannya. Apalagi teman kita, tetangga kita. Kemudian kita main belakang, kita khianat. Ya. Makanya ketika dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqak. Engkau beribadah kepada selain Allah, padahal yang ciptakan engkau cuma Allah saja. Kau ambil tandingan sekutu bagi Allah, padahal yang ciptakan engkau hanyalah Allah. Kemudian antaktula waladak khasyata an yakula ma'ak. Kau bunuh anakmu, yang kedua dosa besar. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia mengambil rezekimu, ikut makan sama kamu. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Sebagian ulama mengatakan antuzaniya ada wazan mufa'alah, yaitu kau merayunya pelan-pelan, rayu sampai akhirnya terjebak, akhirnya berzina dengan tetangga. Istri tetangga. Dan ini lebih parah dosanya daripada berzina. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, seorang berzina dengan 100 perempuan yang tidak punya suami, masih lebih ringan daripada dia berzina dengan satu istri tetangganya. Ngeri ya. Dan Nabi mengatakan selanjutnya setelah itu, mata kulun fi sariqah. Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang mencuri? Kata para sahabat, haramahullah wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Mencuri haram. Allah haramkan, Rasulullah haramkan, dan haram sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyasikur rajul, ya, min asyri bai abyatin, seorang mencuri dari 10 rumah, ahwanu alaihi man an yasrik min jari, min baiti jari. Seorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Ini dalil bahwasanya tetangga punya perhatian khusus. Menzalimi tetangga tidak seperti menzalimi orang lain, dosanya lebih besar. Berbuat baik kepada tetangga tidak seperti berbuat baik kepada orang jauh, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Maka seorang waspada ketika bertetangga, tetangga bisa menjadi sarana buat dia masuk surga, dan tetangga kalau dia zalim kepada tetangga bisa membuat dia masuk dalam neraka jahanam, ya. Kemudian juga dalam satu hadis, ya, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin kalau dia dalam kondisi kenyang sementara tetangganya dalam kondisi lapar. Itu bukanlah seorang mukmin yang imannya sempurna. Maka dia harus perhatian sama tetangganya. Konsekuensi orang mukmin harus perhatian sama tetangga. Kemudian juga dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, kam min jarin muta'alliqun bijarihi. Pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Betapa banyak tetangga yang akhirnya menahan tetangganya pada hari kiamat kelak. Dia mengadu kepada Allah pada hari kiamat, yaqul ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni, famana ma'rufahu. Ya Rabbku, ini tetanggaku dahulu, dia tutup pintunya kalau saya ke rumahnya. Dia punya kebaikan, dia tidak bagi kepadaku. Ini bahaya. Tetangga punya hak. Kalau kita punya kelebihan, kita kasih. Bukan sunnah, wajib kita bantu. Tadi Nabi mengatakan, laisa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ya ja'i. Bukanlah seorang mukmin dia kenyang tetangganya lapar, bukan seorang mukmin. Ya, ini konsekuensi kita bertetangga. Ya. Ini semua adalah dalil para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim Samara, bahwasanya perhatian syariat terhadap tetangga sangat-sangat besar. Kalau kita berbuat baik pahalanya besar, kalau kita berbuat dosa, berbuat zalim juga dosanya sangat besar, ya. Ingat tadi wanita yang masuk surga gara-gara jaga lisannya, tidak ganggu tetangganya, dan sebaliknya wanita masuk neraka padahal rajin ibadah, ya, rajin ibadah, rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, tapi tidak bisa jaga lisannya, menyakiti tetangganya, masuk neraka. Gimana lagi kalau ada seorang ibu rumah tangga sudah tidak pernah salat malam, malas, kemudian puasa sunnah juga tidak pernah, kemudian sedekah juga pelit, terus suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Oh, nerakanya lebih parah. Nerakanya lebih parah. Maka seorang waspada, jangan sampai
melakukan dosa terhadap tetangganya. Taib, berikutnya kita bahas tentang di antara hak-hak tetangga. Ya. Ini hanyalah sekedar pengulangan ya. Apa hak tetangga? Banyak ya. Hak-hak umum seperti ya menjawab salam. Menjawab salam kalau dia kasih salam, terus memenuhi undangan kalau dia undang. Ya. Kalau dia undang, diajak makan, datang ya. Meskipun undangannya mungkin selama kita tidak ada uzur misalnya, kita datang dan itu jadikan itu berpahala bagi kita. Jangan kita meremehkan tentang kita mungkin miskin, dia undang kita. Kalau kita tidak ada halangan, datang. Makanya saya saya ingatkan ayat dalam surat, perhatikan sini, ayat dalam surat An-Nisa ayat 36. Perhatikan, Allah mengatakan, setelah itu Allah mengatakan wal jari dzil qubur jalil junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Allah akhiri ayat tersebut dengan mengatakan apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan angkuh. Bisa jadi orang tidak melakukan kebaikan ini, tidak berbuat baik kepada tetangga, tidak berbuat baik kepada budaknya, tidak berbuat baik kepada orang musafir, anak yatim. Kenapa? Karena sombong. Ya, karena sombong, dia angkuh, ngapain saya tetangga? Orang miskin, saya enggak perlu berbuat baik kepada dia. Ya, kalau kelewat juga tidak sapa, seakan-akan tetangganya ada dan tidak ada sama saja. Ya, kesombongannya nampak, sombong dengan rumahnya yang indah, mungkin sombong dengan mobilnya yang mewah, sombong dengan penampilannya, sombong dengan macam-macam ya, sehingga dia tidak mau berbuat kepada tetangga. Di antara hak tetangga kalau dia ngundang, ya kita penuhi undangannya, ya meskipun mungkin dia undang cuma suatu walimah yang sederhana, paling tidak kita datang. Kalau kita bisa kasih hadiah, ya berusaha demikian. Kemudian di antaranya berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya, tadi sudah kita sebutkan, berbuat baik di sini bersifat umum. Berbuat baik di sini bersifat umum. Apa saja yang menurut urf adalah kebaikan, senyum kepada dia, kirim makanan kepada dia, ya. Kalau bikin kue, kasih ke dia, ya. Kalau ada apa-apa, perhatian anak-anaknya, ya. Nengok, kalau dia sakit kita jenguk, ya. Intinya kita periksa kondisinya, jangan-jangan dia kelaparan, dia tetangga dekat, ya. Yang kita mampu, ya. Semakin dekat dengan rumah kita, semakin utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Kita bisa tahu tentang kita ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Berbuat baik dengan model kebaikan apa saja. Ya. Kalau misalnya hari Lebaran kita kasih hadiah, misalnya, ya. Ini apa ya? Ini kita cari pahala. Kita ingin jadi terbaik di sisi Allah. Kita ingin masuk surga. Allah buka pintu kebaikan, di antaranya berbuat baik kepada tetangga. Bayangkan Jibril berulang-ulang kasih wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Bayangkan bagaimana sahabat ingatkan keluarganya, kamu sudah kasih makanan kepada tetangga kita Yahudi atau belum? Tetangga Yahudi saja disuruh diperhatikan, apalagi sesama Muslim. Ya. Kemudian di antaranya bersabar atas gangguannya. Ini paling berat ini. Kalau bagi saya ini paling berat. Ya. Ya. Punya tetangga buruk itu adalah musibah ya. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan ta'awwadhu ya billahi min jaris su fi daril muqam. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi min jaris su fi daril muqam. Ya, mintalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggalmu. Karena kalau kita punya teman buruk dalam safar, ya paling kita sabar, ketemu dia dalam 1 hari, 2 hari bersafar, habis itu pulang. Mungkin kita lagi umrah, ketemu teman menjengkelkan dalam safar tersebut, ya 10 hari kita udah pulang, nggak ketemu lagi. Kita ketemu orang lagi hajian, ternyata menjengkelkan, mengganggu kita haji, sudah sabar 20 hari, 30 hari, 40 hari, kita nggak ketemu dia lagi. Ketemu kawan menjengkelkan di kantor, ya ketemu dia cuma pagi, sore kita sudah pergi meninggalkan dia. Tapi kalau tetangga setiap hari, bendino setiap hari ketemu dia, aduh, bikin jengkel, menyakitkan hati, ganggu, ini memang berat. Sampai ada orang bayangkan sudah bangun rumah bagus-bagus, kemudian dia sudah hiasin, ternyata tetangganya buruk, sengsara di rumah yang bagus. Tetangganya suka ganggu, bikin jengkel, entah suara ininya, suara anunya, bikin ganggu, ya. Bikin sakit hati ya. Makanya Rasulullah mengatakan ta'awwadhu billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai tetangga yang buruk. Antum kalau pindah rumah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya tetangga yang baik ya Allah. Jangan sampai saya dapat tetangga yang kurang ajar, tetangga
yang tidak enak ya. Makanya kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, almar'atu salihah, istri yang soleha. Oh, ini kebahagiaan luar biasa. Yang kedua kata Nabi SAW, al-baitul wasi', rumah yang luas kebahagiaan. Yang ketiga kata Nabi SAW, al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang enak ditunggangi. Enak kalau punya mobil dibawa enak, tidak pernah mogok-mogok. Kalau zaman dulu kuda, onta, Masya Allah, senang ya, kita bahagia, kebahagiaan. Kalau mobil mogok terus nggak bahagia. Ya. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wal jarus saleh, tetangga yang baik. Kebahagiaan. Dia memang nggak bahagia ketemu senyum, ketemu di masjid, ngobrol. Senang ngobrol sama dia. Sekali-sekali minum kopi di rumahnya. Sekali-sekali minum kopi di rumah kita. Wah, menyenangkan punya tetangga seperti ini. Jadi sahabat dia, kebahagiaan punya tetangga yang baik. Maka 4 kebahagiaan, istri soleha, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang enak, dan tetangga yang baik. Kemudian kata Nabi, arba'un minas syaqawah. 4 perkara yang merupakan kesengsaraan. Pertama, istri yang kurang ajar ya. Istri yang tidak soleha. Istri yang bikin jengkel. Bagaimana tiap hari ketemu istri yang kayak begitu. Tiap hari bikin jengkel, bikin sakit hati. Ya, tidak pernah merias diri. Kalau merias diri buat orang lain. Ya. Kalau kata-kata halus buat orang lain, tidak pernah melayani. Ya. Dan seterusnya. Ini kesengsaraan yang hakiki bagi seorang laki. Istri yang buruk ya. Apalagi berkumpul padanya sudah buruk akhlak, buruk rupa lagi. Wah, musibah luar biasa. Mending cari yang lainnya. Taib, yang kedua ya. Yang kedua di antara kesengsaraan adalah al-baitul dayyiq, rumah yang sempit ya. Ini sulit namanya orang rumah sempit ya. Apa namanya ada. Ya sabar ya. Yang ketiga adalah kendaraan yang tidak enak ya. Kendaraan tidak enak sering mogok, kesengsaraan. Yang keempat al-jarusu, kata Nabi, tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Maka kalau seorang punya tetangga, bersabar, dia berusaha hadapi. Dan saya berapa kali ditanya, Ustaz, tetangga saya begini, aduh memang kasihan. Ya, kayak tidak peduli dengan sesamanya. Kadang mutar tape besar-besar sudah malam, kadang maku-maku tembok sudah malam. Ya, dan tidak memandang tetangganya istirahat atau apa kayak. Apalagi kalau tinggal di kampung yang kecil ya, satu lagi baru beli lagu dangdut baru dia putar keras-keras, waduh. Satu kampung semua dengar ya. Mengganggu ya. Oleh karena tapi kalau kita sebagai orang yang soleh kita bersabar. Bersabar ya karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya hak tetangga adalah mengecek, jangan lupa mengecek kondisinya. Ya kalau kita mampu bantu untuk membantunya. Jika dia membutuhkan ya. Ya kadang dia butuh bantuan harta kita bantu. Kadang dia butuh bantuan curhat kita dengerin. Kadang dia butuh bantuan tenaga untuk angkat sesuatu kita bantu. Ini merupakan hak tetangga. Kemudian di antaranya adalah menutup aibnya. Ya, namanya tetangga kita saling tahu lah. Kadang tetangga istrinya teriak-teriak ribut, kita dengar tetangga apalagi rumah berdempetan ya. Kadang-kadang saya pernah jalan ribut tetangga sampai keluar rumah semua tetangga. Rumah satu petak ini, begitu satu ribut suaminya dimarah-marah semua keluar lihat. Wah. Ya udah jangan cerita kemana-mana, udah diem aja sudah sama. Aib tetangga enggak usah cerita keluar-luar, diem aja udah. Jaga diri dia karena kita tetangga konsekuensi kita tahu aibnya. Kita tahu kekurangannya, kita tahu malasnya, kita tahu menjengkelkannya. Nah, kalau kita tahu aib dia, kita jangan cerita sama orang. Kita cukup mengetahui dan kita sembunyikan aib tetangga kita tersebut. Jangan lupa kasih hadiah. Ya. Hadiah berbagai macam ya. Apakah kue, apakah makanan, apakah buku, ya, buku agama, ya, apa saja. Ya, tidak harus mahal-mahal, yang penting pertanda kita perhatian sama dia ya. Dan saya ingatkan kalau kita sebagai tangga, ada tangga kita kasih kita hadiah, meskipun ringan terimalah ya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, ya nisaul mu'minat, wahai para wanita-wanita yang mukminah, la tahtakirna. Ya, jangan kalian meremehkan pemberian tetanggamu. Ya, meskipun hanya kikil yang dia berikan ya, maksudnya hanya
kaki kambing dikasih sama kamu, terima saja. Demikian kalau ada tetangga mungkin dia miskin tapi dia hanya bisa bagi dagingnya sedikit, kuahnya banyak, terima ya. Paling tidak dia sudah mikirkan kita. Paling tidak dia berusaha untuk memberi hadiah. Terima ya. Kalau dia pelit dia kasih sedikit enggak apa-apa, terima saja, kita bilang syukran, jazakallahu khairan ya. Alhamdulillah syukran ya. Berarti dia ada niat baik untuk memikirkan kita. Coba kalau kita punya tetangga yang buruk, kita bersyukur, mungkin dia pelit tapi dia tidak ganggu kita. Bayangkan kalau tetangga ganggu kita, waduh, jengkelkan. Cari masalah, ribut, istrinya ribut dengan istri kita, suaminya ribut dengan kita. Oleh karenanya ini hak-hak yang harus kita perhatikan, maka saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada para ikhwan, para akhwat, para jamaah Majelis Taklim Samara untuk mulai kita praktekkan hal ini. Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan banyak, pintu-pintu menuju surga banyak ya. Kita mulai dari tetangga. Kita punya tetangga berapa orang, sekitar 4, 5, cobalah. Sekali kita bikin kue bagi 5 orang ya. Sekali kita beli buku bagi kepada mereka, buku agama kayak kita bagi kepada mereka ya. Sebagai tanda sayang kita kepada mereka dan sebagai bentuk pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pelaksanaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi demikian saja kawan-kawan di Majelis Taklim Samara, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Semoga kita menjadi tetangga yang terbaik bagi tetangga kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.